Hai, saya Pastor Ivan Tanujaya, Gembala Jemaat Bethesda Church. Dimanapun Anda berada, saya berdoa supaya saudara sehat-sehat, baik-baik dalam segala sesuatu. Seperti kita ketahui dan kita lihat saat ini dunia sedang dilanda ketakutan, kekhawatiran, kepanikan sehubungan dengan apa yang terjadi, yaitu penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang kita kenal dengan sebutan COVID-19. Ada begitu banyak yang sakit dan tidak sedikit berakhir kepada kematian, bahkan memberikan dampak yang buruk kepada perekonomian. Ada banyak pekerja yang dirumahkan, banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan tidak sedikit yang hari ini mereka tidak memiliki penghasilan sama sekali. Nah, ketika dunia sedang mengalami keadaan yang demikian, kita, saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, tidaklah seharusnya demikian. Sebaliknya, kita tetap bisa memiliki ekspektasi yang positif ketika kita berdiri teguh di atas dasar firman Tuhan yang tidak tergoncangkan. Di dalam Alkitab ada begitu banyak cerita yang Tuhan taruh di dalamnya. Saya percaya cerita yang Tuhan taruh di dalamnya ada begitu banyak, bukan untuk memenuhi Alkitab, tetapi Tuhan menaruh cerita begitu banyak supaya saudara dan saya bisa belajar dan mendapatkan sesuatu di dalamnya. Di dalam Alkitab ada begitu banyak cerita tentang masa-masa yang sulit, seperti krisis, seperti kelaparan. Di dalam Perjanjian Lama, saudara bisa jumpai dalam cerita Ishak, dalam cerita Yusuf, bahkan dalam cerita Elia. Dan di dalam Perjanjian Baru, saudara bisa jumpai pada zaman Kisah Para Rasul. Dan yang luar biasa, ketika terjadi masa yang sulit, kita justru melihat bahwa Allah adalah Allah yang memelihara dan menyediakan bagi anak-anaknya. Nah, pengkhotbah mengatakan yang sekarang ada, dulu sudah ada. Yang akan ada, dulu sudah lama ada. Bahkan Paulus mengatakan di dalam suratnya, semua kejadian yang menimpa mereka adalah contoh atau pola, dicatat menjadi peringatan buat kita yang hidup pada zaman akhir. Artinya semua kejadian, semua peristiwa yang dicatat dalam Alkitab, yang ditaruh sebagai cerita, mempunyai pola yang sama seperti kejadian yang terjadi seperti sekarang ini. Kalau kejadiannya seperti ini, maka dampaknya akan seperti ini, cara penyelesaiannya harus seperti ini. Dengan kata lain, kalau saudara dan saya mau memiliki hasil yang sama atau mau mendapatkan hasil yang sama, maka kita juga harus pakai cara penyelesaian yang sama. Nah, sepanjang bulan Mei ini, saya mau memberitakan kabar baik kepada saudara dari cerita-cerita yang Tuhan taruh di dalam Alkitab sehubungan dengan kejadian yang sama seperti yang terjadi sekarang ini. Bagaimana caranya saudara bisa diberkati di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. How to be blessed in turbulent times. Dan kabar baiknya adalah di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, Tuhan akan membukakan bagi kita, anak-anaknya, perbendaharaannya yang melimpah tahun ini. Kenapa saya katakan tahun ini? Nanti saya akan tunjukkan ayat-ayatnya sama saudara. Kalau Tuhan sudah memberkati, membuka perbendaharaannya buat kita, apa yang harus kita lakukan? Kita akan sama-sama belajar prinsip tabur tuai, dan kita juga akan sama-sama belajar dan melihat kehidupan bangsa Israel di padang gurun. Kita juga akan sama-sama belajar dari kehidupan pada zaman Elia, bagaimana caranya Tuhan memberi, bagaimana caranya Tuhan memberkati kita. Kita juga akan sama-sama melihat cerita tentang Simpson. Kita juga akan sama-sama melihat cerita tentang Yusuf. Kita akan belajar prinsip tentang rest di masa-masa sulit ini. Betapa pentingnya di masa sulit seperti sekarang ini, kita tetap rest. Semakin kita rest, tidak khawatir, tidak takut, tidak panik, kita akan semakin melihat kasih karunia dan kebaikan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Pastikan sepanjang bulan Mei ini, saudara mendengar kabar baik, dan saya percaya firman yang ditabur, firman yang saudara terima tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan seluruh kehendak-Nya dan berhasil dalam segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Dan saya percaya saudara akan diberkati. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita. Tuhan Yesus memberkati.